Fufu Fafa adalah aib nasional. Ya, bangsa ini punya aib nasional. Tahu nggak aib nasional itu siapa? Fufu Fafa. Kalau ada orang keberatan, wah Fufu Fafa itu siapa gitu? Ya udah, kami juga buktikan sudah 99,9% Fufu Fafa itu siapa. Kalau memang itu ada yang nggak setuju, tuntut saya. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Jaksa Agung, bisa nggak Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung Pak Sanitiar Burhanuddin itu tegas kemudian menjerat Sylvester itu, tidak hanya menjerat lagi ya, tapi sudah langsung memenjarakan Sylvester Matutina. Bahkan kita sudah bersurat secara resmi, selain ke Pak Sanitiar Burhanuddin ya selaku Jaksa Agung, kita juga ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dan bidang pembinaan untuk mereformasi yang ada di kejaksaan ini. Karena termasuk kami juga waktu itu sudah bersurat juga ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini sudah benar-benar jadi cacat bagi masyarakat, cacat bagi negara ini. Jangan sampai Presiden Prabowo Subianto itu menanggung aib ya, menanggung malu para di bawahnya kalau ada putusan pengadilan yang sudah inkrah kemudian tidak dijalankan. Jadi kita bahkan tadi teatrikal membawa ayam, ya ayam beneran, ya itu sebagai perujukan. Jangan sampai kemudian Pak Jaksa Agung itu dikatakan ayam sayur oleh masyarakat karena tidak bisa menjerat seseorang yang sudah memiliki putusan inkrah. Gitu. Tapi sejauh ini Mas Roy, apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina? Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika ini. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa, tidak ada kata kalah terhadap penjahat. Jadi negara ini tidak boleh kalah terhadap seorang buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dia harus dipester dan tidak boleh ada orang Indonesia yang kalah. Kalau ada tuduhan, ada orang besar di balik kami salah. Yang ada adalah orang tulus dan orang cungkring di balik Sylvester itu. Jadi kita bersama-sama teriakan di sini. Jangan takut terhadap si orang tulus yang berada di balik Sylvester. Dengan semangat kebersamaan, dengan slogan kemerdekaan, dengan teriakan Allahu Akbar, kita segera upayakan supaya Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya berani menangkap Sylvester Matutina. Kita doakan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT membersamai gerakan kita. Terima kasih. Kita hadir di sini untuk mendesak Kejaksaan Agung yang menggunakan kata agung. Agung berarti kebenaran, agung berarti mulia dan besar. Oleh karena itu seharusnya mereka atau orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung itu sebenarnya orang yang paling mulia. Tetapi ternyata ST Burhanuddin ini orang yang bermasalah juga. KTP ganda, istri ganda, ganda, dan itu tidak diusut juga, gitu loh. Oleh karena itu bisa jadi Sylvester Matutina and the gang memiliki kartu juga, kartu gelapnya Burhanuddin Sanitiar ini. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto jangan dibiarkan Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar ini tersandera juga. Kalau memang Jaksa Agung tidak tersandera, harusnya Sylvester Matutina sudah berada di kerangkeng. Kalau bisa di selfikus dia itu. Ya. Dan kalau Pak Prabowo Subianto, kami kecewa. Kenapa Erick Thohir masih dipakai di kabinet Anda? Ini orang kan yang mengangkat seorang narapidana bernama Sylvester Matutina sebagai komisaris. Berarti SKCK-nya dimanipulasi. Karena dia sudah terpidana. Kok bisa dia diangkat sebagai komisaris? Harusnya Erick Thohir juga tidak boleh berada di kabinet merah putih. Betul nggak, Ibu? Pak Prabowo Subianto, jangan biarkan Sanitiar Burhanuddin ini sebagai Jaksa Agung justru menginjak-injak hukum di Indonesia ini. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya Sylvester Matutina bersama Ketua Pradi Bersatu Pak Boy dan juga Bang Ade Bayasit Sekjen Pradi Bersatu dan Bang Lekumanan sebagai Wakil Ketua Pradi Bersatu dan juga pelapor. Hari ini pelapor atas indikasi pidana penghasutan. Ya. Dan hari ini saya bersama Bang Ade Bayasit dipanggil, diminta datang untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi satu penghasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah,
dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terus teman-teman relawan dan juga teman-teman pengacara yang tergabung dalam Peradi Bersatu. Jadi bahwa hari ini saya membantah isu yang dilontarkan seorang intelijen palsu atau Roy Panci yang mengatakan bahwa saya terdeteksi di Batam dan akan melarikan diri. Ya, jadi itu yang saya bantah, bahwa saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak mau ditahan oleh Polda Metro nih pakai kursi roda dan juga pakai penopang leher ya. Jadi intinya bahwa Roy Suryo sok menjadi intelijen mendeteksi saya di Batam itu karena sebenarnya saya bicara sama teman-teman media. Waktu saya diundang, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi di Batam. Dan di Batam pun saya dalam rangka mengadvokasi rakyat. Ya, contohnya kasus Rempang itu saya adalah orang pertama yang mengadvokasi masyarakat Rempang. Dan juga masalah tanah-tanah rakyat di Batam, saya dengan Bang Ade ini dan kawan-kawan Peradi Bersatu mengadvokasi tanah-tanah rakyat yang dizolimi oleh oknum pengusaha busuk dan pejabat kotor lah ya, intinya itu. Jadi bukan kita ini mau melarikan diri ke Singapura seperti yang dituduhkan oleh para tukang fitnah ini ya. Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kalla. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya, spontanitas, jadi tidak ada mens rea-nya. Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu, saya diminta sebagai orator. Jadi saya berbicara hal yang sama dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mens rea. Jadi itu hanya sekali ya, dan memang udah selesai urusan itu. Oke? Ya. Untuk yang ijazah palsu ini, tuduhan kepada ijazah palsu, saya mau mengatakan bahwa urusan ini tuduhan ya dari Roy Suryo CS, daripada TPUA, ya kan, daripada penggugat yang di Solo, Sleman, itu sudah selesai, ya kan. Di Bareskrim juga sudah dinyatakan dihentikan. Terus yang di PN Solo itu kemarin itu sudah dibatalkan atau NO ya istilahnya ya, ditolaklah oleh majelis hakim. Dan sebenarnya hal yang sama sudah terjadi 3 kali nih, tahun 2022-2023 yang digugat oleh Bambang Tri, terus ada Hatta Taliwang, termasuk si Fadila ya. Dan itu 3 kalinya itu, yang 1 di Petun mereka cabut gugatan, yang 2 itu ditolak ya. Jadi urusan ijazah palsu ini gagal semua nih, gagal semua ya teman-teman. Yang ada sekarang ya kan, yang akan terjadi seperti tuduhan Bambang Tri dan Gus Nur kira-kira tahun 2023 juga, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan mereka membikinnya di podcastnya Gus Nur dan mengambil kitab suci di atas kepala, bersumpah mubahala, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ini akhirnya majelis hakim, kalau nggak salah pengadilan negeri sebentar ya, bukan, jadi pengadilan negeri Blora ya, Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum ya, vonisnya mungkin 3 tahun apa 6 tahun, saya lupa. Jadi memang 6 tahun ya. Jadi intinya bahwa mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka ya kan dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Ya, sama seperti yang sekarang kita lihat teman-teman, saat ini sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya dan sudah banyak
oleh Polda Metro Jaya, termasuk kami dimintai keterangan saksi-saksi baik di Jakarta, di Solo, di Yogyakarta, termasuk bukti-bukti lainnya, bukti-bukti petunjuk lainnya, dan mungkin saksi ahli juga sudah diperiksa. Makanya yang akan terjadi ke depannya itu adalah, sekali lagi saya bilang, telenovela dan drama-drama yang akan dimainkan Roy Suryo CS, baik secara tangisan maupun secara tawa ya. Jadi intinya itu. Terus saya juga mau mengatakan bahwa sampai saat ini, sampai hari ini, tuduhan dan penelitian abal-abal ya, karena saya melihat bahwa Roy Suryo Rismond ini nggak punya sertifikat ataupun kelayakan sebagai seorang peneliti, dan yang mereka teliti itu adalah hanya fotokopi atau foto digital di sosial media. Nah, ini nggak mungkin bisa diteliti, karena yang harus diteliti itu adalah ijazah yang asli, yang otentik atau yang analog, baik ijazah yang otentik ataupun analog yang asli ataupun yang palsu. Nah, ini yang bisa diteliti seperti yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri, dan dikatakan bahwa ijazah ini asli. Termasuk yang kedua, keaslian ijazah ini selain Mabes Polri, ya kan, dikeluarkan juga oleh yang menerbitkan ijazah, yaitu UGM, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan Pak Jokowi memang pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi dua hal ini. Terus ada lagi yang saya katakan bahwa sebenarnya ada lagi keheranan kita masyarakat, karena yang dituduhkan ijazah palsu ini ternyata ada dua. Yang pertama, ijazah palsu yang dituduhkan sebelum tahun 2005 yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Makanya mereka menggeruduk Universitas Gadjah Mada dan menggugat UGM kan. Terus yang kedua, ijazah palsu yang kedua itu diterbitkan kalau menurut Bitor, yang mereka Roy Suryo CS mempercayai Bitor ini, diterbitkan tahun 2012 di Pasar Pramuka. Ya, jadi ini keheranan kita, kok ijazah palsunya bisa dua nih? Ini kan konyol. Kenapa nggak masukin sekali aja tahun 2005 sebelumnya, nanti waktu calon gubernur DKI 2012 tinggal di copy paste. Ini kan konyol, nggak masuk logika akal sehat kita. Ya, terus saya juga mau mengatakan bahwa hati-hati kepada masyarakat, bahwa ini omong kosong semua nih, baik pemaksulan maupun isu ijazah palsu yang sekarang dikatakan diakui sendiri oleh Fadila bahwa ini adalah satu paket. Ya. Jadi baik isu ijazah palsu ini tidak ada dasar-dasar hukumnya, yang membenarkan ini hanya narasi dan framing jahat aja. Yang kedua, mengenai pemaksulan Mas Gibran itu juga tidak ada dasar-dasarnya, karena dari 4 faktor yang dikatakan oleh mantan para purnawirawan itu, yang pertama adalah kelayakan. Sekarang kita lihat Mas Gibran layak. Kemarin Pak Prabowo ke luar negeri, Mas Gibran menjadi acting presiden, ya. Dan kita lihat Solo di bawah pemerintahan Mas Gibran ini berhasil, ya kan. Terus yang ketiga, kesalahan melanggar konstitusi. Di sini kita lihat tidak ada konstitusi yang dilanggar. Putusan MK nomor 90 itu sudah final and binding dan diajukan oleh anak-anak muda, sekitar 22 anak muda, tapi yang dikabulkan itu adalah dari saudara Almas, itu anak muda juga. Terus yang ketiga, putusan MK